Haleluya, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita telah bersama-sama mengadakan kebaktian kebangunan rohani dari hari Jumat malam sampai pada hari ini. Dengan satu tema yaitu membangun kembali tembok yang rusak. Kita telah sama-sama melihat bahwa di dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 disampaikan satu nubuat daripada Tuhan melalui perantaran Nabi Mika. Dikatakan akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ini bukanlah merupakan nubuat mengenai Yerusalem secara jasmani. Bukanlah berbicara mengenai ketika orang-orang Israel pulang dari pembuangan di Babel dan kemudian mendirikan kembali Yerusalem, mendirikan kembali tembok kota Yerusalem. Karena kalau kita lihat dari ayat yang ke-12 dan 13 ketika orang-orang Israel itu pulang kembali ke Yerusalem dan membangun tembok kota, tidak ada bangsa-bangsa yang datang menghadap. Padahal dikatakan di dalam kitab Mika bahwa pada hari itu, yaitu pada hari tembokmu dibangun kembali dan perbatasanmu diperluas, pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Dan pada hari itu bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Ketika orang-orang Israel pulang kembali ke Yerusalem, yang bisa kita sama-sama lihat tercatat di dalam kitab Esra dan kitab Nehemia, orang-orang dari bangsa-bangsa lain tetap ada di tempat tinggal mereka, tetap menjalankan aktivitas mereka. Tidak ada sebuah perubahan seperti yang dikatakan di dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai 13. Dari sini kita mengetahui bahwa nubuat itu bukan berbicara mengenai ketika orang Israel pulang kembali dari pembuangan. Tetapi kita telah belajar bahwa ini adalah berbicara mengenai hal yang rohani. Yaitu berbicara mengenai bagaimana tembok kota Sion, tembok kota Yerusalem yang rohani dibangun kembali. Karena memang seperti kita sama-sama ketahui bahwa Tuhan menubuatkan dan sudah tergenapi bahwa gereja ketika berdiri di zaman para rasul dengan berjalannya waktu mengalami keruntuhan. Ketika Roh Kudus tidak lagi dicurahkan, banyak terjadi perubahan di dalam gereja. Perubahan ini adalah lebih terutama perubahan secara rohani. Kalau secara jasmani gereja terus berkembang dan bertambah besar, banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi secara rohani ada sebuah kehancuran daripada gereja. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus dicurahkan pada akhir zaman, dicurahkan pada masa hujan akhir. Dan dari situ tembok kota Yerusalem secara rohani dibangun kembali. Bagaimana Roh Tuhan memimpin gereja, perlahan-lahan kita membangun kembali tembok kota secara rohani. Dan kita telah sama-sama melihat bahwa tembok kota ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran yang tadinya hilang, terkubur, yang tadinya runtuh, dengan dicurahkannya kembali Roh Kudus, maka kebenaran kembali ditegakkan di dalam dunia. Bahwa gereja kembali melakukan baptisan air, kembali melakukan basuh kaki, melakukan sakramen perjamuan kudus, seperti yang diperintahkan, seperti yang telah dilakukan di zaman para rasul. Dan kemudian juga perintah-perintah Tuhan yang lain. Kebenaran yang terkubur itu bisa ditemukan kembali.
dan gereja bisa berdiri kembali di dalam dunia. Dan kebenaran bukan hanya berbicara mengenai dasar kebenaran, tetapi bagaimana kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahwa hidup keagamaan lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu bukan berbicara mengenai hukum, tetapi adalah berbicara mengenai bagaimana kita bisa memaknai perintah Tuhan dan kemudian kita melakukan atau hidup menurut perintah Tuhan. Karena kehidupan kita, kehidupan dunia terus berkembang, terus berubah dari zaman ke zaman. Tetapi firman Tuhan, perintah Tuhan itu tetap tidak mengalami perubahan. Bagaimana perintah Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang tetap, yang tidak mengalami perubahan, bisa diterapkan dalam kehidupan yang berubah? Tentunya adalah ketika kita bisa memaknai firman Tuhan tersebut. Sama seperti ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Ilmu yang kita dapatkan di sekolah tetap dari tahun ke tahun diajarkan seperti itu oleh pengajar, entah itu guru atau entah itu dosen. Kecuali ada penemuan baru di dalam dunia pendidikan, di dalam ilmu pengetahuan, baru kemudian diajarkan kepada para pelajar, para siswa. Tetapi bagaimana para siswa itu bisa menerapkan ilmu yang dipelajari di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari? Para siswa tersebut perlu memahami apa yang telah dipelajari di sekolah. Bukan menghafal, tetapi memahami, mengerti apa yang dipelajari di sekolah. Orang-orang Yahudi, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka lebih mengutamakan menghafal firman Tuhan. Mereka menghafal peraturan-peraturan yang ada, yang dibuat oleh para rabi, sehingga akhirnya di dalam kehidupan mereka, mereka hidup sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak memahami perintah Tuhan, tidak memahami firman Tuhan. Bagi kita, membangun kembali tembok kebenaran adalah selain kita menjaga, memelihara, dan meneruskan dasar kebenaran, dasar kepercayaan, juga adalah bagaimana di dalam kehidupan kita dengan dasar kepercayaan itu sebagai dasar kita mengambil keputusan. Dengan firman Tuhan sebagai dasar kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga seperti orang-orang percaya di Antiokhia, mereka bisa dibedakan bukan karena penampilan mereka, bukan karena gaya rambut mereka atau gaya mereka yang mereka kenakan, pakaian yang mereka kenakan, bukan karena itu, tetapi adalah karena kehidupan mereka sehari-hari. Maka orang-orang umum bisa membedakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristen. Dan kita juga melihat yang kedua adalah bahwa ketika Tuhan mendirikan gereja, Tuhan mendirikan gereja itu sebagai satu tubuh, sebagai satu kesatuan. Dan saat ini pun juga sama, kita membangun kembali tembok persatuan. Bahwa ada di dalam gereja atau gereja mempunyai peranan yang penting di dalam keselamatan. Bahwa kita diselamatkan bukan karena kita pribadi percaya Yesus saja, tetapi adalah karena kita percaya Yesus dan kita ada di dalam persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Hal ini bertentangan dengan pemahaman yang ada di dalam dunia. Saya sering menonton podcast
di YouTube ya, dari berbagai sumber ya. Dan kebanyakan orang-orang Kristen saat ini mempunyai pandangan gereja itu ya hanyalah sebuah komunitas ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak cocok di komunitas tersebut, tidak berkembang di komunitas tersebut, ya bisa berpindah mencari komunitas yang baru di mana dia bisa bertumbuh. Kalau misalnya di komunitas tersebut, di dalam gereja tersebut, ya bisa berselisih dengan saudara seiman, maka tidak masalah untuk tidak kemudian ada di dalam persekutuan. Yang penting tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah itu adalah kehendak Tuhan? Kita telah melihat bukanlah demikian kehendak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama melihat yang selanjutnya ya, yaitu membangun kembali tembok keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan, membangun kembali tembok keluarga. Ketika gereja berdiri ya, di zaman para rasul, kita bisa melihat bagaimana keluarga itu mempunyai peranan yang penting. Ya. Mempunyai gereja itu, keluarga itu menjadi satu unsur yang penting di dalam bergereja. Ya. Kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini dikatakan bagaimana jemaat orang-orang percaya mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Untuk apa? Untuk mendengar pengajaran para rasul. Karena kitab suci pada saat itu bisa ditemukan di bait Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa selain mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir. Memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir ini adalah mengadakan perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus yang diadakan oleh gereja pada saat itu dilakukan di rumah. Bukan dilakukan di bait Allah ya, tetapi dilakukan di rumah, di mana beberapa keluarga berkumpul, seperti yang bisa kita sama-sama lihat ketika gereja berkembang, Injil tersebar keluar dari Yerusalem. Gereja itu berkumpul di rumah-rumah jemaat. Ada yang berkumpul di rumah daripada Priskila dan Aquila. Di kota lain mereka ada berkumpul di rumah daripada saudara seiman. Mereka ada berkumpul di rumah daripada Gaius dan berbagai tempat yang lain. Mereka mengadakan perjamuan kudus ya, yaitu di dalam Kisah Rasul dikatakan memecah roti. Dan selain itu mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yaitu mereka mempunyai atau melakukan perjamuan kasih. Mereka makan bersama-sama, mereka membawa makanan, minuman, mereka menikmati bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setiap orang tentu mempunyai, setiap jemaat tentu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Dari sini kita melihat peranan daripada keluarga itu penting di dalam pertumbuhan daripada gereja. Dan kemudian selain itu kita juga bisa melihat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Para Rasul,
beberapa peristiwa yang memperlihatkan bagaimana kehendak Tuhan berkaitan dengan keselamatan. Kita melihat yang pertama misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 mencatatkan mengenai bagaimana Injil tersebar kepada bangsa asing, yaitu kepada keluarga daripada Kornelius. Bahwa Tuhan memerintahkan, memberikan penglihatan kepada Kornelius, memerintahkan Kornelius untuk menjemput Petrus di Yope. Dan selain itu Tuhan juga memberikan penglihatan kepada Petrus, menyampaikan bahwa dia diutus untuk pergi kepada bangsa asing. Dan kemudian dikatakan, kita bisa sama-sama lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal 10 ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka dan dia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Kornelius bukan hanya sendiri, tetapi dia memanggil saudara-saudaranya, dia mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menanti Petrus dan mendengarkan apa yang Petrus sampaikan. Lalu kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul, apa yang dialami oleh Paulus ketika Paulus memberitakan Injil ke daerah Makedonia. Kita bisa sama-sama lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, dia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dia mendesak sampai kami menerimanya. Ketika Paulus sampai di Filipi, dia memberitakan Injil di rumah ibadah. Dan pada saat itu ada seorang perempuan bernama Lydia yang percaya. Tuhan membuka hatinya sehingga dia percaya pada pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi Lydia bukan kemudian dia sendiri yang menerima baptisan air. Tetapi dikatakan bahwa dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Bukan dia dibaptis kemudian beberapa waktu seisi rumahnya. Tetapi dia bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan kita bisa melihat lagi adalah perbincangan antara Paulus dengan kepala penjara Filipi. Yang bisa kita lihat di dalam pasal yang ke-16. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 33. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, jawab Paulus dengan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara Filipi bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia bertanya mengenai pribadinya. Tetapi Paulus katakan kepada kepala penjara Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Paulus mengatakan engkau dan seisi rumahmu. Artinya dia tidak memisahkan kepala penjara Filipi dari seisi rumahnya. Dan akhirnya di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bagaimana mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sehingga pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Dan seketika itu juga dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ketika Paulus memberitakan Injil, dia bukan hanya memberitakan Injil kepada kepala penjara Filipi, tetapi dia menekankan kepada kepala penjara Filipi bahwa dia dan seisi rumahnya, dia beserta dengan anggota keluarganya. Sehingga akhirnya Paulus memberitakan Injil kepada kepala penjara Filipi dan anggota keluarganya. Dan mereka semua dibaptis pada malam itu juga. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa ketika gereja berdiri, ketika di zaman para rasul menekankan betapa pentingnya seisi keluarga diselamatkan. Ketika para rasul memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan Injil, bukan hanya menekankan kepada pribadi-pribadi, tetapi adalah menekankan kepada seisi keluarga. Bahwa dia, orang tersebut yang mendengar pemberitaan Injil daripada Paulus dan juga keluarganya. Walaupun mungkin pada saat itu keluarganya tidak hadir di situ. Tetapi Paulus ingatkan bahwa bukan hanya dia, tetapi seisi keluarga, seisi rumah itu harus dibawa kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa hal ini juga sebenarnya adalah memang kehendak Tuhan. Bukan hanya pemikiran daripada para rasul secara pribadi atau pemikiran daripada Paulus secara pribadi. Tetapi memang adalah kehendak Tuhan. Kita sama-sama melihat ya mengenai bagaimana pentingnya keluarga yang bisa kita temukan di dalam perjanjian lama. Yang pertama tentu saja adalah ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-1. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan kemudian Tuhan memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini adalah berkat daripada Tuhan bagi manusia, yaitu supaya manusia bisa beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi beserta dengan isinya. Dan kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua lebih teliti atau lebih terperinci bagaimana Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan itu dikatakan perempuan itu adalah merupakan penolong yang sepadan bagi Adam, bagi laki-laki. Kita coba sama-sama renungkan ya, penolong yang sepadan.
apa yang perlu ditolong dari Adam pada saat itu. Karena kita lihat kembali dalam Kejadian pasal 1 bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam di Taman Eden adalah manusia yang sempurna. Kita yang hidup pada saat sekarang ini, ya, kita yang bukanlah seperti Adam di Taman Eden, dalam keadaan yang baik, ya, kita mempunyai kekurangan. Cukup banyak juga yang tidak menikah dan bisa bertahan. Lalu pertolongan seperti apa yang dikatakan sebagai penolong yang sepadan? Adam, Hawa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Adalah yang pertama yang jelas seperti tadi yang kita sama-sama baca dalam kitab Kejadian pasal 1 adalah mendapatkan berkat dari Tuhan. Tanpa Hawa, Adam tidak bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Binatang-binatang, ada binatang-binatang yang tidak membutuhkan pasangan untuk untuk bertambah banyak, ya, untuk meneruskan keturunan, ya, untuk menghasilkan keturunan. Ada binatang-binatang yang tidak membutuhkan pasangan, ya. Tapi tidak dengan manusia. Untuk manusia, untuk meneruskan kehidupan, untuk beranak cucu dan bertambah banyak, itu dibutuhkan pasangan. Dengan mereka berdua, Adam dan Hawa, barulah mereka bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Hanya Adam sendiri, Adam tidak bisa mendapatkan berkat tersebut. Jadi kita sama-sama melihat bahwa penolong yang sepadan yang dimaksudkan oleh Tuhan daripada Hawa untuk Adam itu adalah mereka bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang kalau kita sama-sama lihat yang selanjutnya, ya, di dalam kehidupan daripada manusia, kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan pesan bagi suami, ya, hormatilah mereka, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris. Walaupun keadaan daripada istrimu itu adalah lebih lemah. Tapi walaupun keadaannya lebih lemah, dia adalah teman pewaris dari kasih karunia. Seperti penolong yang sepadan, dia adalah teman pewaris dari kasih karunia. Jadi ketika Tuhan menciptakan pernikahan, tujuannya bukan hal dunia, ya. Bukan supaya Adam mempunyai teman, bukan supaya Adam tidak sendirian, ya. Bukan supaya ada yang bisa membantu Adam untuk mempersiapkan, ya, untuk mengurus rumah tangga, untuk membantu untuk mempersiapkan pakaian atau makanan dan yang lainnya, bukan. Tetapi adalah untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Yang kemudian berkat itu bukan hanya beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi adalah memperoleh keselamatan. Kenapa?
Karena bisa terjadi ya. Seperti ketika pandemi 2020 sampai 2023. Ketika pandemi 2020 sampai 2023, kita tidak bisa berkumpul, bersekutu bersama. Kita bersyukur ada internet ya yang bisa kita pakai sehingga akhirnya kita bisa berkebaktian ya. Entah menggunakan Zoom atau menggunakan YouTube ya. Tetapi kalau misalnya satu ketika terjadi lagi keadaan seperti pandemi 2020 dan tidak ada internet, bagaimana kita bisa bertahan untuk kehidupan kerohanian kita? Tuhan Yesus menyampaikan di dalam beberapa kesempatan ketika dia mengajar. Kita lihat Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah merupakan kehidupan persekutuan ya, di mana keberadaan Tuhan ada oleh karena adanya persekutuan. Dan bagaimana persekutuan itu bisa dilakukan? Minimal 2 orang. Hanya cukup butuh 2 orang. Suami, istri. Sehingga kalau misalnya ya ada terjadi di dalam kehidupan kita keadaan seperti pandemi 2020 atau satu keadaan di mana kita ini tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudari seiman, entah kita sakit terbaring tidak bisa datang ke gereja bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Gereja pun kan juga tidak bisa setiap hari atau setiap Sabat datang berkunjung ya, membesuk. Lalu bagaimana kita yang terbaring sakit bisa mempertahankan iman kita? Adalah persekutuan dengan pasangan kita. Dan kalau kita sama-sama lihat di dalam kitab Keluaran, Keluaran pasal yang ke-12, Keluaran pasal yang ke-12, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 4. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Walaupun di sini Tuhan katakan bahwa mereka bisa berkumpul bersama beberapa keluarga untuk mengadakan Paskah, tetapi unit yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan Paskah adalah keluarga. Yaitu di mana di situ ada suami istri minimal dengan anak-anak mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan, Tuhan itu mengatur bagaimana keselamatan itu bisa diperoleh oleh seseorang. Yaitu dengan keluarga. Sehingga di dalam kehidupan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang disajarkan oleh para rasul, bahwa di dalam keselamatan atau di dalam kita mengerjakan keselamatan, jangan lupakan keluarga.
Karena keselamatan ya, memang kita pribadi ya yang nantinya akan menghadapi penghakiman personal demi personal. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita di dunia ini sampai pada titik itu adalah bukan kita berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan keluarga kita. Adalah kita berjalan di dalam sebuah persekutuan dengan saudara-saudari seiman kita. Dan bisa terjadi satu keadaan di mana kita tidak bisa berkumpul bersama sebagai satu gereja, tapi kita akan tetap bisa memperoleh keselamatan bersama dengan keluarga kita. Minimal bersama dengan pasangan kita. Sehingga ketika satu keluarga di dalam Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersama-sama berkumpul seperti sekarang ini, entah karena satu hal dan yang lainnya, persekutuan atau mengerjakan keselamatan itu tetap bisa kita lakukan. Entah itu baptisan air, entah itu basuh kaki, entah itu perjamuan kudus, entah itu kita memperingati hari Sabat. Semua tetap bisa kita kerjakan ketika satu keluarga ada di dalam Tuhan. Nah, ini yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa keselamatan dikerjakan di dalam keluarga. Unit yang terkecil di dalam gereja itu adalah keluarga, bukan pribadi. Nah, tapi keadaan dunia saat ini seperti kita ketahui, dikatakan di dalam Alkitab bahwa dunia ada di dalam kuasa kegelapan. Dan dunia yang penuh dengan dosa menghancurkan image keluarga atau menghancurkan gambaran keluarga yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti apa kehancuran yang terjadi, kita akan sama-sama lihat di dalam sesi yang selanjutnya, sesi yang ke-8. Sekarang kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa.